Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Roy Suryo dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Kubu Roy Suryo mengajukan 3 saksi dalam sidang pra-peradilan pada Rabu siang. Para saksi dinilai Roy bisa membuktikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya kepada dirinya tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu, kubu Roy juga mengajukan 1 ahli dan menghadirkan barang bukti termasuk rekaman kamera pengawas. Dengan sebenarnya saksi-saksinya itu yang jelas ada yang memang dari rumah ya, dan ada yang mengetahui saat di Polda Metro Jaya ya, dan itu saksi yang memang ada di tempat kejadian. Pihak security tidak kita jadikan saksi ya. Kenapa? Karena pihak security itu tidak, sekuritas saja tidak berani masuk rumah, mereka hanya di bawah. Ya gitu, jadi mereka percuma kalau nanti kita ajukan jadi saksi, kita juga nggak mau membohongi masyarakat. Kalau memang mereka tidak ada di atas, ya mereka nggak tahu. Nah, kebetulan saksi ini ada di kejadian ketika di atas ya, ketika menyaksikan betul saya tidak boleh ganti baju, saya tidak boleh cuci muka, mandi saja nggak boleh, cuci muka. Ya, pihak Roy Suryo memperlihatkan potongan video penangkapan oleh Polda Metro Jaya dalam sidang pra-peradilan. Dalam video tersebut, polisi masuk ke rumah Roy Suryo dan terlibat perdebatan. Dalam video yang ditunjukkan Roy Suryo di persidangan, terlihat petugas menggiring Roy Suryo dari lantai 2 rumahnya. Menurut Roy Suryo, saat penangkapan polisi tidak menunjukkan dokumen atau kertas terkait penangkapan atau penggeledahan terhadap Roy Suryo. Roy sempat mengajukan protes dan terjadi perdebatan. Permintaan Roy juga tidak diindahkan sampai akhirnya ia dibawa dari rumahnya. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka Roy Suryo hari ini menghadirkan saksi ahli dari pihak kepolisian. Dan untuk mengetahui jalannya persidangan, kita bergabung dengan rekan Bagus Prasetya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat sore, rekan Bagus. Seperti apa jalannya persidangan di sana? Selamat sore Priska dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memang untuk hari ini sidang pra-peradilan yang diajukan tersangka tudingan ijazah palsu Joko Widodo yaitu Roy Suryo, di mana untuk sidang hari ini sudah berlangsung dan juga sudah tidak ada sidang lagi untuk sore ini. Namun untuk agenda hari ini memang agenda hari ini termohon yaitu Polda Metro Jaya menghadirkan saksi ahli pidana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yaitu Marisi Adi Putra yang diajukan oleh termohon Polda Metro Jaya, yang mana tadi saksi ahli pidana hukum menerangkan hari ini tentang dalam hukum acara dan juga menerangkan dasar pengajuan pra-peradilan upaya penggeledahan, penahanan dan juga penangkapan Roy Suryo di rumahnya. Yang mana kalau kita merekap bahwa kalau kemarin Roy Suryo menghadirkan 3 saksi dan 1 ahli dan juga video-video bukti penggeledahan dan juga penangkapan di rumahnya. Untuk hari ini Polda Metro Jaya menjawab dengan menghadirkan saksi ahli pidana hukum, yang mana tadi saksi ahli pidana hukum tersebut menjelaskan, menerangkan kepada majelis hakim bahwa proses dari penangkapan atau penggeledahan dan juga penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur hukum, yang mana kalau kita rangkum tadi sidang, saksi ahli menjelaskan bahwa penyidik sebelumnya menggunakan KUHP lama sebelum KUHP baru terbit pada Januari 2026. Sebelum itu, dan juga di mana saksi ahli juga menjelaskan bahwa penggeledahan dan penangkapan sudah sesuai dengan prosedur hukum, yang mana prosesnya sebelum itu ada proses namanya P21 atau berkas lengkap tahap kedua, yang mana di situ dijelaskan dari saksi ahli bahwa penyidik berhak untuk melakukan penggeledahan dan juga penangkapan dan penahanan dari tersangka Roy Suryo CS, maksud kami Roy Suryo, yang dan juga tadi saksi ahli juga menerangkan bahwa
keabsahan itu, penangkapan itu sudah sah. Dan juga menurut kubu Roy Suryo sendiri, hasil sidang tadi menguntungkan dari pihak Roy Suryo karena saksi ahli juga menerangkan seharusnya memakai dalam surat penyidikan menggunakan KUHP lama, namun penyidik menggunakan KUHP baru. Nanti sidang juga akan berlangsung kembali pada hari Jumat, yaitu kesimpulan dari kedua pihak dan akan diputuskan hakim pada pekan depan. Kembali ke Anda, Rizka. Ya, terima kasih Bagus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, sidang dakwaan Tiva Uziatiasuma atau Dr. Tiva digelar pada pagi tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Berdasarkan hasil sidang, Dr. Tiva didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sidang pertamanya, Dr. Tiva menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan 25 kuasa hukum yang mendampingi saat persidangan. Dalam persidangan tersebut, Dr. Tiva didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Persidangan sempat diwarnai perdebatan ketika kuasa hukum Dr. Tiva mengajukan keberatan terhadap berkas perkara maupun BAP yang belum diserahkan secara lengkap. Atas hal tersebut, kuasa hukum Dr. Tiva menilai hasil persidangan prematur. Saya akan memberikan waktu. Pemirsa, setelah didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Dr. Tiva menyebut poin dakwaan tidak relevan dan akan mengajukan perlawanan. Dr. Tiva juga menyampaikan satu-satunya cara untuk membuktikan dirinya melakukan pencemaran nama baik, yakni dengan menunjukkan ijazah asli Joko Widodo di persidangan secara langsung. Merespon hal tersebut, kuasa hukum Joko Widodo Yaakob Hasibuan menegaskan ijazah Joko Widodo dari SD hingga bangku perkuliahan akan ditunjukkan. Saya akan memberikan waktu untuk mengajukan. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam iNews 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu, ya. Sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya. Itu tolong dibuktikan dulu di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Pemirsa, persidangan kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Tiva Uzia sudah dimulai. Sementara tersangka Roy Suryo tengah mengajukan pra-peradilan. Apakah proses hukum kasus ini sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku ataukah kasus ini terkesan dipaksakan baik oleh terlapor maupun pelapor? Kita akan melihat jejak hukumnya bersama Hakim Agung tahun 2011-2018 Gayus Lumbun. Selamat sore Bapak. Ya, Bapak audionya sepertinya belum on. Boleh dibantu, Pak? Selamat sore, Pak. Kami belum mendengar suara Bapak ini.
Ya, selamat sore Bapak. Belum tersambung ya Bapak? Halo? Halo Pak? Pak Gayus? Sudah bergabung Pak? Baik, sambil menunggu audio dari Bapak Gayus, kita ke informasi yang satu ini pemirsa. Setelah didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Dr. Tifa menyebut poin dakwaan tidak relevan dan akan mengajukan perlawanan. Dr. Tifa menyampaikan satu-satunya cara untuk membuktikan dirinya melakukan pencemaran nama baik yakni dengan menunjukkan ijazah asli Joko Widodo di persidangan secara langsung. Merespon hal tersebut, kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan ijazah Joko Widodo dari SD hingga bangku perkuliahan akan ditunjukkan. 29 April 2025, saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet, yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu, ya. Sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo. Dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu. Ya, kita akan berdialog dengan Bapak Gayus Lumbun. Pak Gayus sudah bersama kami? Ya, sudah. Ya, Pak Gayus, ini tim kuasa hukum tersangka Tifauzia ini menilai berkas yang diterima mereka tidak lengkap dengan yang diterima hakim. Anda melihatnya bagaimana? Saya harus memperhatikan ini dari sisi pandangan akademik, ya. Jadi dari undang-undang mengatur, dari prosedur yang digunakan. Saya menggunakan satu ukuran yang disebut sebagai beyond reasonable doubt. Artinya apa? Artinya bahwa pembuktiannya itu berdasarkan keraguan yang wajar, keraguan dari dua belah pihak. Bagaimana keraguan tentang keadilan hukum dan keadilan sosial, ya, legal justice dan social justice. Mungkin diharapkan salah satu pihak ini, Ibu Tifa misalnya, mengharapkan harus ada satu keadilan, satu proses yang bergabung dengan beyond reasonable doubt itu di sisi sosial. Tetapi kan prosedur pengadilan melalui prosedur hukum yang berlaku tentunya mempunyai cara yang mungkin agak berbeda. Tetapi inti dari semuanya ini harusnya keadilan yang bersama-sama untuk bisa digunakan. Tentang hal-hal yang menyangkut fitnah, yang deliknya ada delik ITE, tentang bagaimana penyiaran video, unggahan atau data elektronik yang diduga disebarkan, ini menjadi topik utama pembuktiannya. Tentang pembuktian kepalsuan ijazah, mungkin itu saya berpendapat secara pandangan akademik tidak di wilayah ini. Penggunaan dan pembuatannya iya, ini masuk perbuatan. Tapi keabsahan ini palsu atau asli, itu bukan wilayah pengadilan pidana, itu melalui proses yang lain. Bisa PT UN, bisa sengketa informasi, ada dua wilayah lain yang nantinya
bisa dibawa ke sini sebagai salah satu alat bukti atau barang bukti. Ini pendapat saya. Jadi fokus pada hari ini adalah pada perbuatan-perbuatan baik korban maupun pelaku. Apa tadi saya menyebut beberapa pasal ya, pasal 433, pasal 434, pasal 441 KUHP yang baru ada persoalan dengan yang lama, yaitu pencemaran nama baik, kemudian fitnah, kemudian yang lain disebutkan di sini hal-hal menyangkut kepada delik-delik yang lain berkaitan perbuatan tidak dengan ijazah palsunya atau barang palsu, karena pengadilan pidana tidak mengesahkan tentang kepalsuan dokumen. Itu intinya, ada lembaga lain. Jadi jangan ditarik ke wilayah-wilayah yang bukan wilayah pengadilan ini. Itu pandangan saya. Baik, tapi kalau Anda lihat secara keseluruhan dari kasus ini bergulirnya kan sudah cukup lama ya Bapak. Apa ada tahapan yang menurut Anda layak mendapat perhatian khusus dari sisi hukum acara pidana? Ya, tentu peran khusus adalah bagaimana terdakwa yang melalui surat dakwaan dibacakan itu yang dihadapi. Di luar itu wilayah yang lain tentang bagaimana kedudukan dari ijazah itu palsu atau asli, itu tidak di wilayah ini. Ini wilayah pidana yang menyangkut perbuatan menggunakan iya, memalsukan iya, tapi barangnya tidak. Baik. Bapak, kalau proses hukum yang saat ini bergulir itu dianggap banyak pihak berjalannya cepat begitu. Kalau dalam perspektif KUHAP, dalam perspektif ini kapan sebuah proses yang cepat ini masih dianggap wajar atau kapan perlu dipertanyakan? Cepat apa tidak itu ada pada hukum acara terhadap hal-hal yang dilalui dan sudah dilalui dan lahirlah dakwaan. Tetapi cepat lambatnya tentunya itu tidak berkaitan dengan materi utama. Itu prosedural saja, cepat lambat itu. Dan semua itu ada di wilayah hakim. Hakim yang akan menentukan bahwa ini kok lambat, ini kok cepat. Ya kalau dari masyarakat atau dari pihak yang berada pada ruangan persidangan pidana ini tentu semua dikendalikan oleh hakim. Untuk menentukan ya ini lambat, bisa disampaikan kepada hakim. Hakim akan menentukan itu yang lambat yang mana, tapi tentang penahanan ada waktunya dari 20 hari penyidikan sampai 100 hari di tingkat penuntutan sampai 365 di tingkat-tingkat terakhir untuk perkara ini bisa berjalan dan diputuskan. Artinya dalam proses hukum ini tidak ada atensi begitu ya, kapan harus dipercepat, kapan berjalan normal begitu? Seringkali dihimbau oleh hakim, seringkali dihimbau oleh majelis hakim atau ketua majelis untuk menentukan ini terlambat karena masa-masa persidangannya juga mempunyai jadwal yang sudah ditentukan dari awal, yaitu pembacaan dakwaan, pemeriksaan, kemudian ditutup dengan tuntutan, baru vonis hakim. Itu semua ada ukuran-ukuran yang hakim yang paling berhak untuk menentukan dan menyikapi itu. Boleh disampaikan di persidangan. Ya, apa indikator objektif yang biasanya digunakan oleh hakim untuk menilai apakah penyelidikan dilakukan secara profesional, Pak? Tentu kalau hakim tidak menyinggung itu, ya berarti sudah berjalan dengan sesuai bagaimana hakim memimpin sidang. Ya kalau misalnya dakwaan itu disampaikan, kemudian ada yang kurang lengkap, hakim memberi kesempatan. Tadi disebutkan ada satu protes, kita sering menyebut sebagai ada satu kesempatan diberikan oleh advokat maupun terdakwa, itu bisa dilakukan ya, kita sepahaman dengan dakwaan, itu semua bisa dilakukan di persidangan. Tetapi ukuran masyarakat tentu saya sebut tadi itu keadilan sosial. Social justice mengharapkan cepat ya, sementara legal justice mempunyai agenda sendiri, agenda persidangan. Kalau dalam pengalaman Bapak bertugas dulu bagaimana Bapak? Ya saya di tingkat Mahkamah Agung ya, di tingkat wilayah kasasi dan PK, tentunya kami punya aturan internal bahwa ini karena dikejar oleh perkara perdatanya, kalau ada 2 perkara, maka ketua Mahkamah Agung akan memberikan ingatan bahwa ini pernah lambat, ini diminta oleh masyarakat, dan bisa saja majelis pun bisa kalau diminta oleh masyarakat ada keterlambatan dikaitkan kepentingan yang lain. Tentu itu menjadi wilayah ketua majelis dari mungkin atasannya ketua pengadilan biasa mengingatkan itu. Tapi kalau dianggap tidak mengganggu yang lain, ya tentunya itu berjalan saja.
Baik, Pak, kalau Anda melihat dalam proses penanganan perkara ini yang tentang perbuatan tadi, hak-hak tersangka itu sudah terlihat dijalankan belum? Kalau sampai hari ini kan baru pertama itu biasa mengecek administratif. Kemudian baru tahapan berikutnya apakah sehat untuk dimulai persidangan dengan mendengarkan dakwaan. Maka saya mengingatkan agar semua itu dengan sistem hukum dan modern ini menggunakan satu sistem beyond reasonable doubt, artinya keraguan yang wajar. Boleh ragu atas semua hal, tapi harus menyangkut kewajaran yang bisa menjadikan arus pemeriksaan pengadilan berjalan dengan lancar. Protes boleh dilakukan, eksepsi dan yang lain itu boleh dilakukan, diberi kesempatan untuk itu. Baik, kalau dalam perkara dugaan pencemaran nama baik misalnya berbasis pernyataan di ruang publik, apa standar minimal alat buktinya, Pak, yang menurut hukum harus dimiliki oleh penyidik sebelum menetapkan tersangka? Iya, kalau pencemaran baik itu kan yang dalam perkara ini ada tuduhan ijazah palsu. Itu inti dari bagaimana pencemaran nama baik ini. Pencemaran nama baiknya ya. Dan itu harus fokus ke sana yang secara wajar. Ya, tadi saya katakan kalau difokuskan kepada pemalsuan, kalau tidak palsu atau asli, ini bukan wilayah pengadilan ini. Artinya, tapi perbuatannya masih atau membuat, artinya hanya terbatas. Ya, batasannya hanya di perkara pencemaran nama baiknya saja, Pak, ya? Ada fitnah di sini, kalau saya mendengarkan, dan ada delik ITE. ITE itu bagaimana mengunggah menjadi masyarakat juga menjadi terseret dengan paham-paham secara elektronik, menyebarkan berita-berita, itu juga akan harus menjadi fokus. Nah, sedangkan tuduhan untuk ijazah palsunya sendiri nanti akan dibahas di sidang lain di tempat yang lain, begitu? Proses lain, ya. Di proses saya lain. mengusulkan dilalui dengan sengketa informasi, itu ada lembaganya, atau ke PT UN, kan di PT UN itu dirinci dari awal itu. Dari sekolahnya, kemudian mendapatkannya itu ada di PT UN, secara administratif. Artinya sampai di inti awal kasusnya masih panjang, Pak, ya? Harus menjalani ini semua dulu, ya? Tidak, secara bersamaan nggak boleh. Oh, secara bersamaan boleh? Ini juga mengajukan ke PT UN tentang keaslian dan kepalsuan ijazah. Karena sedang pidana tidak mengurusi dokumen keasliannya. Perbuatannya iya, membuat dokumen palsu, menggunakan itu betul di wilayah pidana. Baik, Bapak, perkara ini seharusnya lebih bertumpu pada pembuktian fakta digital, keterangan ahli, atau justru mens rea dari pelaku, Pak? Kalau mens rea mengenai terbuktinya menggunakan barang palsu atau membuat, itu fokus juga terkait dengan pidana. Tetapi keaslian yang diduga dibuat itu apakah sudah betul, itu bukan di wilayah ini, bukan di wilayah pidana yang disidangkan ini. Ya, seperti yang Anda termasuk boleh diperiksa. Seperti yang tadi Anda sudah terangkan, Pak, ya, dalam tempat dan waktu yang terpisah. Iya. Baik, Pak, tersangka ini mengaku melakukan penelitian dugaan ijazah palsu berdasarkan foto-foto yang beredar di digital, begitu, area digital. Bagaimana cara hakim menilai adanya perbuatan pidana di sana, Pak? Saya mengatakan kalau untuk menguji penelitian itu masing-masing wilayah. Sebut saja kalau UGM dapat menyatakan ini asli, kami terbitkan dan kami serahkan yang bersangkutan. Itu masuk pada satu kewenangan yang sifatnya legalitas, mempunyai legalitas untuk melakukan itu lembaga ini. Tapi ingat, kalau ini diteliti oleh pihak lain, Dr. Tifa misalnya, ini saya menyebut sebagai legitimasi. Mencari jalan yang lain atau menggunakan yang lain yang mungkin bisa tidak sama, diakui secara sosial. Pak, tapi sah. Ya, tidak, di sidang ini bisa dikemukakan mengenai apa yang diimbangi dengan legitimasi, termasuk kalau saya boleh menjelaskan, legitimasi itu ada keabsahan secara sosial. Publik menyuarakan, teman-teman yang bersangkutan, korban menyebutkan seperti itu. Itu legitimasi atas legalitas yang disampaikan oleh lembaga-lembaga resmi yang punya legalitas untuk menyampaikan itu. Jadi ada legalitas, ada legitimasi yang seimbang. Saya contohkan, pejabat yang dipilih dari hasil pemilu sah, legitimate,
legalitasnya sah. Tapi kalau ada hal-hal lain suara masyarakat dan itu betul, itu dilawan dengan legitimasi. Saya bisa mengalahkan itu. Ini memang hal baru mungkin bagi masyarakat yang tidak memahami. Baik, Pak, jaksa ini menggunakan sejumlah pasal dalam perkara ini. Bagaimana menilai bahwa dakwaan tersebut proporsional atau justru terlalu luas? Kalau tentu kita tidak berhak untuk menilai itu ya, apalagi hakim yang sudah akan memutuskan langkah-langkah kebijakan hukum. Tapi kalau bagi saya, dakwaan-dakwaan oleh JPU tentu diawali dengan penyidik, itu adalah pasal-pasal yang saya sebut tadi yang memang disuarakan di publik. Saya tidak tahu langsung dari sidang ini. 433, 434, 441 itu jelas. Kemudian ITE-nya 32 dan 35. Nah ini jelas-jelas akan membahas masing-masing ini. Pencemaran nama baik, fitnah. Nah, itu kira-kira yang harus didalami oleh sidang ini dengan pembuktian-pembuktiannya. Penggunaannya juga boleh disampaikan seorang telah menggunakan barang palsu, membuat barang palsu. Itu juga salah satu bagaimana proses pembuktian itu. Tetapi kalau itu tidak ada kepastian tentang kepalsuan atau keaslian, ini kan tidak mudah untuk menemukan itu. Tidak cukup wajar. Istilah tepatnya itu kalau beyond istilah bad itu menyebutkan kewajaran yang wajar. Kewajaran yang wajar, artinya sesuatu yang diproses secara wajar. Jadi kalau menyimpang dari ini tentu menjadi wilayah pengadilan lain. Tadi saya sebutkan dengan pengadilan sengketa informasi, kemudian bagaimana di sengketa TUN mengawali proses yang terjadi sehingga terbitlah sesuatu dokumen. Baik, Bapak, kalau dari perspektif hukum Anda melihat akan mengarah kemana kasus ini, baik yang kasus soal pencemaran nama baik maupun tuduhan penggunaan ijazah palsu? Saya tadi sudah meluruskan, semua itu terfokus pada dakwaan. Dakwaannya ya tadi 433, 441, 434 itu fokusnya yang akan bisa menghasilkan satu putusan. Putusannya kalau saya bayangkan ya bukan mendahului hakim. Ini hanya pada apakah seseorang yang didakwa ini patut untuk dihukum, itu tentang itu. Tapi kalau dibalik terdakwa mengaitkan dengan korban atau orang yang melaporkan, itu bukan di sini wilayahnya. Karena tidak ada satu bentuk rekonvensi namanya, perlawanan tidak ada di sini. Yang ada adalah memperkuat bahwa dakwaan itu tidak benar. Hanya itu, jadi dilepaskan, semua terdakwa dilepaskan. Tetapi kalau menunjuk pihak lain yang harus diproses, bukan ini tepatnya. Baik, terima kasih. Pak Jokowi, kalau saya boleh lebih tegas supaya perang ini ya, stand on, diwakili oleh jaksa umum di Indonesia, sistem hukum pidana Indonesia. Diwakili, bila negara lain boleh aktif, korban boleh aktif, pelaku boleh aktif. Kita hanya sepihak, yaitu diwakili oleh negara yang menugaskan JPU. Korban stand on. Baik, terima kasih Pak Gayus Lumbun atas waktunya di Sindo Sore. Sehat selalu Bapak, selamat beraktivitas. Terima kasih. Sejumlah